Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Buat teman-teman yang baru dengerin podcast ini, jangan lupa follow atau ikutin podcastnya di Spotify. Kemudian teman-teman bisa subscribe YouTube-nya, namanya Drama Nikah. Kalian bisa komen atau sharing di kolom komentar. Teman-teman jangan lupa juga follow Instagramnya Drama Nikah. Kalian bisa kirim DM kalau punya cerita tentang pernikahan kalian, boleh suka atau duka. Kemudian yang belum nikah bisa juga kirim tentang rencana kalian mau menikah. Langsung ke cerita hari ini, yaitu judulnya Nak, bapakmu sebenarnya bukan ayahmu. Nama saya sebut saja Ana. Ini adalah nama samaran. Di sini saya bukan mau cerita hal yang sedih atau hal yang menyenangkan, tapi saya mau cerita sebuah rahasia yang tidak orang tahu. Bahkan keluarga saya pun tidak tahu. Tentunya yang tahu hanya saya dan Tuhan. Saya berani sharing di sini karena saya merasa gak berpengaruh apapun terhadap rahasia saya, tetapi paling enggak saya akan sedikit lega. Ya, sedikit lega. Saat ini jujur, saya hidup dalam kondisi bahagia bersama keluarga rukun. Saya tidak ada kekurangan dari materi, anak bisa sekolah, sehat, dan suami saya pun kerjanya lancar. Namun ada hal yang mengganjal saya, hidup selama sudah hampir 15 tahun. Yang mau saya ceritakan yaitu sekitar 15 tahun yang lalu kondisi saya waktu itu sudah menikah. Namun waktu itu saya menjalin hubungan dengan suami orang. Dia adalah lurah di kampung saya. Itu memang kesalahan saya, di mana saya hanyut oleh ketampanan dan jabatan dan ketegasan dia. Waktu itu saya merupakan biduan di kampung. Saya ini sering menyanyi keliling kampung. Saya sering diundang pejabat kelurahan maupun pejabat kecamatan. Karena beberapa kali ketemu dengan lurah itu, akhirnya kami saling kenal. Dan semakin hari karena sering ketemu, kami ini saling menaruh perasaan satu sama lain, hingga muncul hubungan terlarang. Waktu itu, kami beberapa kali bertemu, tentunya tanpa sepengetahuan pasangan kami masing-masing. Karena kalau kami bertemu, kami selalu bawa kendaraan masing-masing, kemudian kami ketemu di lokasi yang jauh dari kampung kami. Singkat cerita, kami intens ketemu hampir setiap minggu. Dan hingga suatu hari saya ini hamil. Ini adalah anak pertama saya. Semenjak kehamilan anak saya yang pertama, saya mulai jarang ketemu lurah itu. Saya fokus dengan kehamilan saya. Apalagi suami saya ini mulai melarang saya untuk pergi-pergi. Suami saya sering bilang, "Mah, kamu jangan capek-capek ya. Jangan sering pergi, jangan kerja yang berat-berat. Jaga anak kita. Ini anak pertama kita loh." Dia ngomong seperti itu sembari nyium perut saya dengan kasih sayang. Dan dia setiap hari mengulang-ulang, "Jangan capek ya Ma, istirahat, jangan lupa makan buah." Nah, kurang lebih seperti itu. 9 bulan berlalu, anak pertama saya lahir. Anak saya ini lahir dengan keadaan sempurna, tidak kurang suatu apapun. Dia tampan dan sehat. Suamiku menyambut dengan bahagia kelahiran anaknya. Setiap hari dia selalu sumringah. Dia benar-benar bahagia punya anak yang pertama. 15 tahun telah berlalu.
Suatu sore, saya duduk di teras memandang matahari yang mulai hilang di ufuk barat. Aku melihat anakku yang sedang duduk bercanda dengan temannya. Dalam hati berkata, "Wah, anakku ini sudah tumbuh besar dan dewasa. Dia tinggi, tampan, kulitnya putih, senyumnya manis." Hal ini selalu mengingatkanku kepada hubunganku dengan lurah di masa lalu. Saya berkata dalam hati, "Kamu ini mirip sekali dengan lurah itu. Sama sekali tidak mirip dengan ayahmu." Aku menghela nafas dan tentunya sekarang dia sudah tidak jadi lurah lagi. Tetapi ketika lihat anakku, memang aku ingat masa laluku. Aku jadi teringat gejolak asmaraku 15 tahun yang lalu. Dan sebenarnya aku ini sudah lama sadar kalau anakku yang pertama ini hasil hubunganku dengan lurah di masa lalu. Tetapi hanya aku simpan dalam pikiranku. Seminggu kemudian, waktu itu saya sedang duduk di ruang tamu. Tiba-tiba saya mendapat kabar yang cukup menyedihkan, yaitu saya dapat kabar kalau lurah tampan itu telah meninggal karena kecelakaan. Meskipun saat ini dia bukan siapa-siapa saya, namun seolah ada rasa kehilangan. Tiba-tiba ada ketukan pintu. Ternyata anak saya pulang. Dia masuk ke rumah baru pulang sekolah. "Aku pulang, Bu." "Oh iya nak," dia cium tanganku. Bu, tahu gak? Ada orang kampung yang meninggal kecelakaan," kata anakku. Aku pun terdiam. Aku melihat anakku langsung ingat wajah tampan lurah itu di wajah anakku. Aku ingin rasanya bilang, "Nak, itu ayahmu yang meninggal. Coba aja kamu tahu, pasti kamu sedih sekali," kata saya dalam hati. Tiba-tiba anak saya ini membuyarkan lamunan saya. "Bu, kenapa sih melamun sedih? Ayo, teringat ayah ya. Jangan kebanyakan melamun, nanti pikun. Ayah baik-baik aja kok. Itu kan kabar duka dari orang lain." "Iya nak, semoga ayah selalu sehat ya. Ada di samping kita selalu." "Iya, amin Bu. Ibu jangan sedih. Kan di sini ada aku dan ayah yang selalu sayang ibu. Bukan orang lain."